Tiba-tiba, Qin Yichen sebenarnya adalah mata naga, dan embun beku di hati terguncang, dan tombak naga yang kental di tangannya. Melihat mata naga Qin Yichen, Hao Xuangying ternyata sedikit terkejut, lalu tersenyum. Bang! Tombak naga melalui langit dan bumi mengubah Chang Hong, dan bahkan kepala naga yang diubah oleh titik tombak. Mata naga kiri dan kanan berkedip pada hari dan bulan berkedip, dan alis kepala naga bahkan lebih menakjubkan. Namun, apa yang membuat Qin Yichen tidak menyangka adalah bahwa di hadapan pukulan dahsyat dari ruang yang hancur ini, nenek moyang Frost Shadow masih tidak mengelak, dan tidak melihatnya sampai pancaran tombak merusak bunga es di sekitarnya. Rentangkan ujung jari Anda. Gerakan naga es bawaan ini tidak tergesa-gesa, dan bahkan ketika ujung senjatanya sangat dekat dengannya, dia mendengar suara keras es pecah. Namun, suara keras inilah yang tampaknya membuat todongan senjata yang semula tak terbendung menjadi lambat, dan pada saat ini, ketika Hao Xuangying dengan ringan menyentuh todongan senjata, Qin Yichen melihatnya menyebar dari ujung jari embun beku bawang hijau. Tombak naganya tidak meledak dalam kekuatan ilahi atau hancur, tetapi langsung membeku. Qin Yichen memperhatikan bahwa sinar matahari tampaknya menyebabkan Hao Xuangying sedikit mengernyit, yang membuat yang pertama cukup bahagia. Sun Yao adalah inti dari matahari yang kuat, dan Dao Wei dari Hao Xuangying benar-benar disangkal. Namun, sudut mulut Qin Yichen belum diangkat, dan dia melihat Yue Hua, yang terkondensasi di ujung pistol, tetapi tenggelam oleh ujung jari Hao Xuangying, dan tenggelam menuju siang hari sendiri. Matahari dan bulan saling terkait, tetapi mereka semua telah menyingkirkan kendali Qin Yichen. Bahkan embun beku telah berlalu, dan alis kepala naga hanya meronta sesaat, dan juga membeku. Senting itu masih mempertahankan bentuk terhuyung-huyung, tetapi membeku. Kaca, embun beku menyebar sangat cepat, tetapi dalam sekejap mata, embun beku itu mengalir dari ujung senjata ke ujung senjata, dan bahkan ujung jari Qin Yichen sakit, dan dengan cepat menutup. Peng! Melihat siluet ramping ke belakang, para kaisar naga tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat terkejut. Bekukan tombak naga secara langsung. Meskipun tombak naga Qin Yichen tidak menggunakan senjata ilahi, tetapi langsung diringkas dengan kekuatan ilahi. Tetapi dengan kekuatan ilahi, ujung tajamnya tidak kehilangan senjata ilahi biasa. Dan jangan lupa, alam kekuatan ilahi Hao Xuangying saat ini sama dengan Qin Yichen. Alasan mengapa tombak naga dapat dibekukan tampaknya adalah karena kekuatan es Hao Xuangying jauh lebih kuat daripada Qin Yichen. Peng gelombang peng gelombang peng gelombang. Qin Yichen mundur, dan melihat embun beku meresap di setiap langkah di kakinya. Bahkan jika dia mengelak tepat waktu, embun beku bisa membekukan kakinya. Jari-jari Qin Yichen bergetar. Dia sekarang bahkan tidak berdaya dan tertekan. Dan ini adalah jari-jari kesulitan. Miliknya, napas Qin Yichen, yang terengah-engah, berubah menjadi es. Saat ini, seluruh tubuhnya terasa dingin, tetapi dia meraih jari tombak naga dan merasa sangat panas. Dia sangat panas sehingga dia ingin berendam di gua es. Sangat panas sehingga dia merasakan jari-jarinya dimasak lagi. Sangat panas sehingga dia ingin memotong jari-jari ini. Jelas, yang menutupi kedua jari itu adalah lapisan es yang dingin. Qin Yichen tiba-tiba berpikir untuk bermain perang bola salju di masa kecilnya. Sejak muda, fisiknya lemah. Setelah bermain di dunia es dan salju selama sehari, dia tidak merasa dingin tapi panas. Ayah menjelaskan pada saat itu bahwa jika dingin sampai batas tertentu, akan terasa panas. Sekarang Qin Yichen merasa bahwa ini tampaknya benar-benar kontraproduktif. Dengan kata lain, katoda itu positif dan sangat dingin, dan telah kehilangan persepsi yang tepat. Ayo! Qin Yichen tiba-tiba membanting tinjunya, dan kemudian itu menghancurkan embun beku di kedua jarinya, dan dia memegang pegangan kiamat, dan raungan naga muncul di sekujur tubuhnya. Mencacah! Qin Yichen berteriak keras. Dan Hao Xuangying tidak mengeluarkan air sekarang. Tapi aku melihat embun beku di ujung jarinya. Di dalam es yang telah menghancurkan tombak naga, dia berubah menjadi es dan terbang menuju Qin Yichen. Ayo pergi. Saat ini, Qin Yichen kebetulan keluar dari pedang naga, dibombardir di atas es. Tetapi terasa sangat berat. Ini, berubah menjadi substansi. Substansi atau tidaknya tidak penting, karena ini adalah penampilan Dao Wei Hao Xuangying. Qin Yichen mematahkan lagi. Dan sekarang, dia telah mampu memadatkan pedang naga sebanyak 30.000. Namun, hanya setengah dari mereka yang bisa melewati es dan tarian es itu. Qin Yichen mengangkat dirinya, tetapi tiba-tiba menggertakkan giginya. Darah naga mendidih di tenggorokannya. Setengah dari pedang naga, ada lebih dari 10.000. Bunuh. Tanda seru. Tanda seru. Ledakan lain, Qin Yichen menginjak jalan dengan pedang naga, dan dia adalah naga gila yang bergegas ke depan. Hao Xuangying bergerak saat ini. Gerakan sebelumnya elegan, yang tidak berarti kecepatannya lambat. Sebaliknya, pada saat ini, saya melihat bahwa itu seanggun seorang mukmin, tetapi itu adalah sisa gambar yang anggun di minggu. Peng gelombang peng gelombang peng gelombang. Memang benar untuk mengatakan bahwa itu benar,
Karena ketika Hao Xuangying mencubit pedang naga itu berjuang untuk melawan, tetapi masih tidak dapat melarikan diri akibat dibekukan. Melihat dari jauh, sepertinya keinginan mekar bunga es. Namun, setiap pisau naga berubah menjadi bunga es. Qin Yichen merasa bahwa pisau Lingdao aslinya mendingin satu titik, dan darah naga di tenggorokannya juga memadamkan satu titik, bang. Lagi pula, pedang naga kiamat di tangan Qin Yichen masih terpotong di depan Hao Xuangying, dan kepala yang terakhir adalah lapisan es kental. Kaca. Cahaya bila menembus dinding es, dan dinding es retak, dan cahaya bila juga terkontaminasi dengan hawa dingin yang menggigit. Tetapi bagaimanapun juga, dinding es itu rusak. Dan pada saat ini, Hao Xuangying juga tiba-tiba mendongak, dan mata panjang sedikit membungkuk seperti bulan. Teknik pedang itu bagus. Kata-kata itu tidak jatuh, tetapi Hao Xuangying tiba-tiba mengulurkan tangan dan mencubit ujung pisaunya seperti sebelumnya, tertegun. Dan bergegas menuju Qin Yichen lagi. Saya pergi. Ziyun di samping tercengang. Bukan hanya dia, Hao Tianqi ngeri. Anda tahu, pisau Qin Yichen sudah berwarna biru. Akibatnya, Hao Xuangying masih terjepit di satu tangan. Terlepas dari hasil ini, banyak kaisar naga tidak terkejut, tetapi setelah periode waktu yang tak ada habisnya, dengan cara melihat naga es bawaan ini mendinginkan langit dan bumi, lautan badai muncul di hati, tetapi juga mencubit untuk Qin Yichen keluarkan keringat dingin. Terlalu menakutkan, kaca, embun beku menyebar sepanjang bilahnya, seolah terlalu dingin, seolah semangat juang hancur, wajah Qin Yichen juga tampak pucat. Apakah Anda ingin meninggalkan pisaunya seperti Anda baru saja meninggalkan senjatanya? Pisau adalah senjata terkuat di tangannya. Biarkan dia menyerahkan senjatanya, yang membuatnya sudah tertutup embun beku dan semangat juang, dan mengisi hawa dingin. Es di depannya terlalu dingin, sangat dingin sehingga dia tidak melihat cahaya sama sekali. Peng. Embun beku di ujung jari Hao Xuangying tidak memberi Qin Yichen terlalu banyak waktu. Setelah hanya beberapa tarikan napas, dia melihat siluet ramping itu dengan kasar dan kemudian mundur, berdiri di kuil. Dan ada salju dan es di kakinya. Es dan salju mengalir sepanjang kaki, membuat mata naga yang besar menjadi dingin, dan bahkan, membuat hati ilahinya, membuat darahnya, tidak ada suhu. Pistolnya dibekukan, pisaunya ditinggalkan, dewa bawaan. Apakah itu benar-benar tak tertandingi? Hao Xuangying masih sangat anggun, tetapi ujung jari yang ringan tidak bertahan, karena di medan perang, musuh tidak akan ragu. Namun, tampaknya karena sudutnya, Qin Yichen melihat apa yang hanya berjarak satu lapisan darinya, seolah-olah melintasi puncak istana bela diri naga yang memancarkan cahaya ilahi dari tahun-tahun tanpa akhir, menyebar ke embun beku naga. Jantung. Ada bekas goresan. Leluhur-leluhur berlangsung selama bertahun-tahun, masih harus mengajari saya untuk meneruskan saya untuk melindungi saya dan membantu saya. Apakah leluhur kehilangan? Setidaknya mereka belum kebobolan. Nenek moyang dan 10.000 ras masih bermusuhan dan tidak takut. Keturunanku, mengapa takut?